Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba membahas yaitu cara mengukur komponen elektronik menggunakan multitester digital dan analog. Nah, di sini sudah saya siapkan satu buah elko, satu buah dioda brick atau dioda sisir dengan ukuran 15 ampere dan satu buah transistor C5198 jenis PNP dan satu buah transistor yang sama tetapi ini yang rusaknya. Nah, nanti kita akan membedakan transistor yang rusak dengan yang bagus dan gimana cara pengukurannya. Dan satu buah resistor 2 watt dengan kode warnanya 330 ohm atau oranye coklat warna gelangnya. Nah, sekarang kita akan coba mengukur untuk komponen kapasitor atau elko ya. Nah, di elko ini tertera kodenya 2200 mikro 35 volt. Jadi skala yang kita gunakan semakin besar skalanya maka semakin kecil semakin besar ukuran mikronya maka semakin kecil skala yang kita gunakan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya mikronya semakin kecil maka kita gunakan skala yang besar. Nah, untuk yang 2200 ini cukup kita gunakan di kali 10 atau di X10 aja untuk yang analog. Sementara untuk yang digitalnya, nah di sini untuk elko ini kita gunakan analog aja. Oke, sekarang kita cek. Karena di sini kita tidak punya elko yang rusak, jadi kita berpatokan kepada elko yang bagus saja. Yang bagus seperti apa dan yang rusak seperti apa seharusnya. Nah, di sini kita sudah posisikan ini di X10. Nah, yang pertama-tama sebelum kita lakukan pengukuran untuk kapasitor atau elko ini, kita harus shortkan dulu kedua kakinya biar tegangan yang tersimpan di dalam terbuang ya. Setelah di shortkan baru bisa kita ukur. Nah, di sini di alat ukur ini ada yang positif negatif atau yang probe hitam sama probe merah. Nah, untuk probe merah di elko ini juga ada ya, ini ada polaritasnya. Yang ada garis putih ini berarti menandakan ini kaki negatif, sedangkan yang hitam polos itu positif. Nah, probe hitam kita hubungkan ke bagian negatifnya. Jadi kalau untuk elko yang bagus seharusnya dia seperti ini ketika kita cek. Nah, jarumnya akan naik ya, jarumnya akan naik lalu turun ke posisi awal. Seandainya jarumnya naik terus turun ke posisi awal tetapi tidak terlalu di posisi awal, itu masih bisa katakan bagus. Tapi itu tergantung dari kualitas dari elko itu sendiri. Kalau kualitasnya bagus maka jarumnya akan kembali ke posisi awal atau di nol. Sekarang kita coba mengukur lagi. Jangan lupa untuk setiap pengukuran harus di-shortkan kedua kakinya, karena setiap kita lakukan pengecekan pasti ada tegangan yang disimpan. Kembali coba diperhatikan untuk jarumnya. Ini menandakan elko ini masih bagus. Nah, jarum akan naik seperti ini, lalu akan turun pelan. Nah, sedangkan untuk elko yang rusak berarti kebalikannya. Jarumnya naik dan tidak turun lagi ke posisi awal. Itu menandakan elko-nya sudah rusak atau sudah short. Itu kalau kita lakukan pengukuran. Tetapi secara fisik sebenarnya juga bisa kita bedakan elko yang rusak. Yang pertama, bagian atas ini akan kelihatan gembung ya, seharusnya dia rata dan agak mendem ke bawah. Nah, itu kalau elko yang masih fisiknya masih bagus. Tapi kalau misalnya yang gembung atau udah rusak, dia agak sedikit naik ke atas atau gembung. Nah, gembungnya ini, elko itu gembungnya tidak mesti dia di atas, tapi bisa juga ke bagian bawah. Oke. Nah, ini. Tetapi kalau misalnya fisiknya bagus, secara kasat mata juga bagus, berarti baru kita lakukan pengukuran. Nah, pengukurannya seperti yang tadi. Apabila jarumnya naik ke atas,
lalu turun lagi ke posisi awal, berarti elko itu masih bagus. Nah, sekarang kita coba untuk mengetes transistor. Nah, saya sudah siapkan 2 buah transistor, yang satunya masih bagus dan yang satunya sudah rusak, tetapi dengan jenis yang sama. Tapi pada umumnya untuk pengecekan transistor semuanya sama. Untuk MOSFET mungkin jenis MOSFET mungkin agak sedikit berbeda. Tapi sekarang kita baru akan jelaskan dulu untuk transistor yang biasa aja, atau yang basis kolektor emitor untuk kaki-kakinya. Nah, sekarang untuk yang analog, ini untuk tipe C5198, untuk menandakan dia masih bagusnya, maka agak sedikit berbeda cara pengecekan, cara memposisikan probnya. Untuk yang tipe C5198 ini berarti urutan kakinya positif, negatif, positif, atau biasa kita sebut jenis NPN, ya. Positif, negatif, positif. Tetapi untuk di analog ini, untuk kaki tengah kita posisikan prob merah, ya. Sedangkan untuk yang hitam bisa kita cek kakinya kiri kanan. Nah, atau bisa juga di body, kita tempel di body gini juga bisa. Nah, lalu kita cek kaki kiri dan kanannya. Ini karena dia masih bagus, berarti ukuran yang tampil nanti di analog seperti ini. Ketika kita sentuh salah satu kakinya, maka jarum akan naik tetapi tidak mentok, ya. Itu kan ukuran dikali 10 ya, di X10. Di X100 sebenarnya juga bisa. Nah, atau di X1 juga bisa. Nah, bisa juga. Kalau untuk yang bagus, jarum naik tetapi tidak mentok ya posisi atas di sini. Jadi perkiraan seperti itu. Nah, seperti itu di angka 10. Nah, itu menandakan transistor ini masih bagus. Sedangkan kalau kita cek di kaki yang satunya, basis kolektor emitor. Nah, ini kaki emitornya yang nomor 3. Apabila kita cek di kaki emitor, jarum tidak bergerak sama sekali. Ini menandakan masih bagus tahannya, ya. Kalau kita sentuh di kaki basisnya, dia bergerak naik tetapi tidak full atau tidak mentok. Dan ketika kita cek di kaki emitornya, dia tidak bergerak. Ini menandakan transistornya masih bagus. Nah, sekarang kita coba transistor yang sudah short atau rusak, tetapi jenisnya sama. Kembali, yang merah kita tempel di kaki yang di tengah, ya. Yang merahnya, prob merah kita tempel di tengah, atau kita tempel di bodi belakangnya juga bisa. Nah, lalu kita tes kaki basisnya. Nah, bisa dilihat jarum naik mendekati 0, ya. Jarum naik mendekati 0. Nah, sekarang kita coba dulu di X10. Nah, ya, jarum naik mendekati 0. Maksud 0-nya yang ini, mentok ya, mendekati mentok. Ini menandakan antara kaki basis dengan kolektornya ini sudah short. Nah, sementara untuk kaki emitornya masih bagus. Tapi tetap walaupun masih bagus, kalau salah satunya sudah short tetap tidak bisa dipakai. Berarti ini menandakan rusak. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mengeceknya pakai multitester digital? Untuk yang multitester digital caranya sama aja, tapi di sini pengukurannya ya kita berpatokan kepada angka-angka yang tertera di displaynya. Nah, kalau yang pakai multitester di analog tadi, untuk jenis transistor tipe C ini, C5198 atau C5200, kalau ini kebalikan, kaki tengah prob hitam malah di tengah, ya, seperti ini, di tengah seperti ini, atau di belakang di bodi juga bisa. Baru nanti kita akan cek kaki basis dan emitornya. Nah,
Nah, coba perhatikan untuk di display yang ada di, nggak kelihatan ya. Nah, display yang ada di multitester di digitalnya menunjukkan angka 0,4. 0,4 itu menandakan bagus. 0,4, 0,8 selama tidak short, kalau seharusnya. Nah, selama dia tidak short atau tidak menunjukkan angka 0 semua, berarti itu bagus. Di sini tertera 0,4. Rata-rata transistor ini kalau dalam keadaan tidak terpasang, maka angka yang muncul yaitu 0,4. Dan kita tes kaki yang emitornya tidak menunjukkan angka sama sekali, berarti pengukurannya sama kayak yang digital tadi, yang analog tadi. Ya, ketika kita ukur kaki yang emitor tidak menunjukkan angka sama sekali, tapi kalau ketika kita sentuh kaki basisnya, nah angka yang tertulis 0,4. Nah, itu menandakan transistornya ini masih bagus. Nah, untuk yang sudah short seperti ini, ketika kita cek, maka akan menunjukkan angka 0 semua, berarti ini sudah rusak, ya, sudah rusak. Sebenarnya cara ini juga berlaku untuk pengukuran dioda-dioda. Nah, nanti kita akan coba dulu, karena kita nggak ada dioda, jadi cukup komponen yang ada ini aja. Dan selanjutnya cara pengukuran dioda brick atau dioda sisir atau dioda penyarah lah. Biasanya dioda ini kita temukan pada tegangan power supply untuk merubah arus AC ke DC. Jadi ini tahanan pertamanya. Sekarang kita ukur. Kita ukur pertama untuk kita ukur menggunakan multitester analog. Nah, untuk menandakan kaki positifnya kita bisa berpatokan kepada fisiknya. Apabila kayak gini, ini fisiknya agak sedikit tidak bersudut, itu menandakan itu kaki positif. Kita sesuaikan dengan probe merah, karena dia positif, kita taruh probe merah di sini. Kita tes kaki yang tengah kayak gini. Nah, jarum naik, ya, sama kayak yang tadi, jarum naik tapi tidak mentok. Nah, tidak mentok seperti ini, ya, jarum naik ini menandakan masih bagus. Terus sama, tidak mentok. Nah, ketika kita tes dari ke ujung juga jarum tidak full atau tidak mentok. Ini menandakan dioda brick ini masih bagus. Begitu juga kalau kita menggunakan digital, hasilnya juga hampir sama kayak kita melakukan pengetesan kepada transistor tadi. Nah, ketika probe merah di positif, sorry. Nah, ini kalau untuk yang digital dibalik. Nah, ini menunjukkan 0,3 dan 0,6. Ini masih bagus, ya, masih bagus. Nah, sekarang untuk pengukuran resistor. Di sini resistornya ukuran 330 ohm 2 watt dengan kode warnanya oranye coklat emas, ya. Nah, untuk kita mengukur, misalnya kita tidak mengetahui itu, tidak bisa membaca warna. Nah, cara pengukurannya kita bisa gunakan yang digital agar angkanya langsung tertera. Nah, sekarang kita posisikan dulu dia di ohm, ya, atau di pengukuran di ohm. Nah, kita ukur. Nah, apakah ini sesuai, resistor ini sesuai dengan gelang warnanya, yaitu 330. Kita bisa ukur seperti ini, ya. Ini tidak ada polaritas, jadi bisa di kiri kanan juga nggak masalah. Nah, di sini terbaca 323, ya.
ada selisih sedikit, tapi ini masih bisa dikatakan bagus. 323 atau 330 ohm. Untuk ukurannya ini termasuk bagus. Kalau karena tipe-tipe resistor ini ada banyak ya, jenis-jenisnya, ada yang bagus, ada juga yang kualitas biasa aja. Nah, itu di situ tertulis 323 ohm. Berarti ini mendekati 330. Ini masih bisa dikatakan bagus. Ya. Sedangkan kalau kita gunakan multitester analog, ini cara pengukurannya sama aja. Sekarang kita posisikan di kali 10 ya, dikali 10. Nah, sekarang kita ukur. Nah, di sini bagian atas ini adalah untuk pengukuran ohm. Nah, setelah kita ukur, posisinya berada di mendekati 30 ya. Mendekati 30. Nah, kan terus berarti ini ukurannya sekitaran 330 karena dikali 10. Oke. Berarti ini masih bisa dikatakan akurat. Di 300 di sekitaran 300 ohm lah, 330 atau 310. Nah, begitulah cara mengukur komponen-komponen elektronik, yaitu transistor, elko, dan resistor. Nanti kalau misalnya saya punya bahan lagi, nanti kita akan coba mengukur untuk komponen-komponen yang lain seperti transistor MOSFET, IC, dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentarnya. Dan insya Allah nanti akan saya jawab kalau ada waktu. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.